Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Jua Alawida, absen 29 kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang saya buat dengan judul Analisis Penerapan Full Day School terhadap Lingkungan Sosial Ekonomi bagi Siswa SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Latar belakang dari proposal penelitian yang saya buat adalah SMA Negeri 2 Ngawi atau yang saat ini kerap disebut dengan SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia merupakan salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Ngawi. Sekolah ini beralamatkan Tromol Pos 7 Jalan Ahmad Yani, Klitek, Kabupaten Ngawi. Sekolah ini telah berdiri sejak tahun 1963 dan sempat mengalami perubahan nama beberapa kali hingga akhirnya saat ini kita sebut dengan SMA Negeri 2 Ngawi. SMA Negeri 2 Ngawi menerapkan dua kurikulum yang berbeda untuk saat ini, yaitu kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan kelas 12, serta kurikulum Merdeka untuk kelas 10. Penerapan dua kurikulum yang berbeda ini disebabkan oleh bergantinya kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka pada Februari 2022 lalu. SMA Negeri 2 Ngawi menerapkan waktu pembelajaran yang sama untuk dua kurikulum berbeda tersebut, yaitu 8 jam pembelajaran atau dengan kata lain full day school. Full day school, menurut terminologi atau arti secara luas, full day school mengandung arti sistem pendidikan yang menerapkan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar sehari penuh dengan memadukan sistem pengajaran yang intensif, yakni dengan menambah jam pelajaran untuk pendalaman materi, pelajaran, serta pengembangan diri dan kreativitas. Pelaksanaan full day school membutuhkan pemikiran analitis dalam penyusunan rencana strategis yang membutuhkan kemampuan prediktif berdasarkan data dan fakta sehingga kebutuhan-kebutuhan pelaksanaannya dapat terpenuhi pada saat ini dan masa yang akan datang. Apabila dilaksanakan dengan analisis yang tepat, full day school cukup menjanjikan bagi perkembangan karakter dan prestasi belajar siswa. Penerapan full day school di sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah menengah atas termasuk SMA Negeri 2 Ngawi masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pro dan kontra tersebut dilatar belakangi oleh berbagai alasan yang menyangkut berbagai kondisi seperti kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan sebagainya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai penerapan full day school, maka dalam identifikasi masalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah penerapan sistem full day school di SMA Negeri 2 Ngawi? Dan yang kedua, bagaimana dampak dalam bidang sosial ekonomi mengenai penerapan sistem full day school di SMA Negeri 2 Ngawi? Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem full day school di SMA Negeri 2 Ngawi dan untuk mengetahui dampak sosial ekonomi dari penerapan sistem full day school. Manfaat penelitian. Dalam manfaat teoritis bermanfaat bagi penulis dan dalam manfaat praktis bermanfaat untuk orang tua, sekolah, guru, dan siswa. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di lingkungan SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Sistem. Pengertian sistem dalam bahasa Yunani yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan sistem. Sedangkan arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Dan yang kedua, susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya seperti sistem pemerintahan. Sedangkan menurut Zahra Idris yang dikutip oleh anggota IKP, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen atau unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil. Pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pembelajaran diambil dari kata pembelajaran, yang berarti proses cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dikatakan bahwa pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan dalam teori pembelajaran, istilah pembelajaran dapat diartikan menjadi beberapa pengertian. Dari kedua pengertian yang telah disebutkan mengenai sistem dan pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran merupakan rangkaian beberapa komponen atau unsur-unsur materi, fasilitas, perlengkapan, dan metode pembelajaran yang bersatu dalam implementasi prosedur tertentu agar tercapai tujuan yang diinginkan. Jenis-jenis sistem pembelajaran. Yang pertama adalah half day school atau istilah untuk sekolah yang melaksanakan program reguler atau sekolah yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Sedangkan full day school adalah sebuah pembelajaran yang dilaksanakan dalam waktu sehari penuh. Dampak dari half day school. Pada sekolah reguler, terjadi proses sosialisasi yang lebih luas karena siswa dapat berkumpul dengan teman di sekolah dan dapat menjalin hubungan dengan masyarakat di luar lingkungan sekolah. Sedangkan dampak full day school dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dampak dalam bidang budaya. Anak akan kehilangan waktu untuk mempelajari adat istiadat atau kebudayaan daerahnya. Namun hal ini tidak akan terjadi apabila di sekolah anak diajarkan mengenai adat istiadat atau kebudayaan
melalui ekstrakurikuler atau pembelajaran di ruang kelas. Sedangkan dampak dalam bidang sosial, yang pertama adalah dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak, yang kedua jumlah pembelajaran tentang kepribadian lebih banyak dibandingkan pelajaran umum. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama, siswa kurang berinteraksi dengan orang tua dan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, siswa terlalu lelah. Dan ketiga, tingginya tingkat stres dimiliki siswa karena lamanya waktu belajar di sekolah. Dampak full day school dalam bidang sosial ekonomi. Yang pertama adalah orang tua tidak akan khawatir kualitas pendidikan dan kepribadian putra-putrinya. Yang kedua, orang tua tidak merasa khawatir dengan keberadaan putra-putrinya. Dan yang ketiga, orang tua tidak merasa khawatir harus meninggalkan anaknya saat bekerja. Namun, dampak negatifnya yang pertama adalah menyulitkan orang tua yang kurang mampu karena biaya yang dikeluarkan lebih banyak untuk pendidikan anaknya. Yang kedua, orang tua tidak terlalu dekat dengan anaknya. Yang ketiga, orang tua tidak terlalu peduli dengan perkembangan anaknya. Dan yang terakhir, anak tidak bisa membantu orang tua secara maksimal. Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian yang saya buat. Penelitian ini dilaksanakan di dalam lingkungan SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia dengan waktu penelitian mulai dari 20 Januari 2023, dimulai dari perencanaan atau survei awal sampai tanggal 17 Februari 2023. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan jenis metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang termasuk pada pendekatan deskriptif. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari para siswa SMA Negeri 2 Ngawi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang ada, jurnal, dan hasil penelitian serupa yang pernah dilakukan. Validasi data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode dan sumber yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Analisis data. Yang pertama, dilakukan dengan pengumpulan data. Pada tahapan ini, pengumpulan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Berikutnya dilakukan reduksi data. Setelah mendapatkan hasil penemuan di lapangan, data yang diperoleh disusun secara sistematis. Selanjutnya, penyajian data temuan yang telah diperoleh. Dan yang terakhir, langkah pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Di sini diperlukan peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang terjadi di lapangan. Dan berikut adalah sumber yang digunakan peneliti dalam membuat proposal penelitian ini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.